Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bicara dari sisi ilmu administrasi negara, administrasi publik, itu kan itu ngomongnya apa sih? Itu kan dari kata res publica. Res publica itu kan sistem pemerintahan zaman Romawi kuno itu ya. Res publica menjadi republik, menjadi publik. Yang intinya apa? Intinya bahwa pemerintahan itu fokusnya itu kepada publik, kepada rakyat banyak, kepada orang kebanyakan. Nah, itu kan bahasanya kan itu. Nah, kemudian untuk mencapai ke sana itu ada instrumennya. Instrumennya apa? Administrasi itu. Hasil negara itu instrumen ya. Yaitu supaya publik itu bisa makmur, intinya begitulah. Nah, ini ada apa namanya? Sedikit paparan ya. Ini nggak bisa sharing ya? Oh, udah bisa ya. Ya, ini Ya, bisa bro. oke, saya bisa ya. Jadi Oke, saya akan kita melihat masuk. dari sisi yang paling dasar ya, rakyat. Karena kalau rakyat desa itu teratasi, insya Allah semuanya akan bisa bisa teratasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat datanya kayak gini ya, data kemiskinan itu pada zaman SBY itu, nah, jumlah orang miskin di Indonesia itu jumlahnya banyak, lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Jadi Indonesia itu yang miskin itu di desa itu 35 juta orang. Padahal jumlah penduduk Malaysia 35 juta. Jadi satu negara itu, negara Malaysia itu miskin. Nah, tren kemiskinan tuh kalau kita lihat ini data dari BPS ya. Itu kayak gini nih. Jadi tahun 2008 itu 20%. Kemudian tahun ini 21 itu menjadi 13. Kemudian kalau tahun 2023 itu menjadi 9. Itu untuk nasional. Tapi kalau kita masuk ke desa, itu hanya turun seperti ini. Desa itu kalau kita lihat datanya, zaman SBY itu lumayan ya. Turun itu selama 10 tahun itu 6,6. Zaman Jokowi itu hanya turun 1,11 ya, selama 10 tahun ya. Jadi per tahun hanya 0,1. Nah, kondisinya kayak gini nih. Kalau kita lihat di berbagai daerah, ini rumah-rumah kumuh seperti ini banyak sekali. Nah, kemudian kalau data kita lihat data-data terakhir ya, angka harapan hidup orang desa itu hanya 68 tahun. Ya, angka nasional 70 tahun. Jadi lebih cepat mati orang desa ya. Kalau di Papua 65, lebih rendah lagi ya. Kemudian stuntingnya itu 27,2. Kemudian pendapatan per kapita, ini ngeri ya. Jadi orang-orang desa itu pendapatan per kapitanya satu bulan itu hanya 1,17, jauh di bawah UMR, jauh sekali ya. Ya ini dapat apa ya? Satu 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 bulan itu, ini data dari BPS ya, bukan karangan saya. Itu 1,17 juta per bulan ya tahun 2022 ya. Kemudian kalau kita lihat ya, angka kemiskinan itu di Papua itu paling tinggi, 26,8%. Papua Barat 22,8%. Nusa, Nusa Tenggara Timur 21, Maluku itu 18. Jadi daerah timur ya, itu adalah provinsi-provinsi miskin. Jadi ya, menjadi apa? Ada rasionalnya kalau kalau Indonesia Timur itu terus bergolak ya. Karena sudah merdeka sekian tahun, tetapi perubahan yang signifikan itu tidak tampak ya. Nah, terus kekayaan di Papua itu untuk apa itu ya? Nah, karena di Papua, adik saya kan kerja di Papua, ada di Freeport sana. Ada dua adik, ada tiga keponakan di sana. Nah, itu kalau cerita ya begitu. Jadi uang, emas, tembaga dari Tembagapura itu ya, itu nggak tahu kemana, larinya kemana. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ilmu hasil negara. Nah, ilmu hasil negara itu, ya, saya langsung masuk ke inti persoalan. Ya. Persoalan di negara kita itu, ya, negara kita itu tidak membuat pemerintahan formal di desa.
ya. Jadi pemerintahan itu hanya berhenti di kabupaten, kota. Di bawah itu tidak ada pemerintahan. Pertanyaannya, itu pemerintahan apa? Itu pemerintahan abal-abal itu, pemerintahan palsu, ya. Yang namanya pemerintahan itu kan ada teorinya. Teorinya apa? Birokrasi. Birokrasi itu isinya siapa? Isinya adalah yaitu public servant. Public itu rakyat, ya, orang banyak. Servant itu pelayan. Dan itu harus memenuhi syarat sebagaimana diajarkan oleh Max Weber, ya. Dia harus direkrut secara benar, kualifikasinya, kompetensinya dilatih sampai profesional, punya skill, digaji yang layak, dikembangkan, ada kenaikan jabatan, ada pensiun, kan itu teorinya kan begitu ya. Di desa itu semua nggak ada semuanya. Itu orang-orang nggak jelas. Apakah dia ASN? Bukan. Tenaga kontrak juga bukan. Tenaga apalagi misalnya outsourcing juga bukan. Tenaga yang bukan-bukan. Ya. Lembaganya itu di desa itu lembaga copy paste saja dari lembaga buatan Jepang namanya KU, ya. Jadi pemerintah desa itu, ya, yang ada kades itu zaman Jepang namanya kuco, ada sekdes zaman Jepang namanya itu juru tulis, ada kaur-kaur zaman Jepang namanya mandor-mandor itu, ada ketua RW zaman Jepang itu namanya Hazacho, zaman ada ketua RT zaman Jepang itu namanya Tonarigumicho, ada lagi PKK, nah itu namanya Sainindan, ada lagi Fujinkai ya, ada lagi apa itu Karang Taruna, itu zaman Jepang namanya Sainindan, ada lagi Linmas, nah, itu zaman Jepang namanya itu Keibudan atau Heiho, ya. Kalau zaman Soeharto itu Linmas itu dipecah dua, ada Hanra, ada Hansip. Nah kalau Hanra itu yang Heiho, yang Hansip itu Keibudan. Jadi itu pemerintahan abal-abal sebetulnya itu, buatan Jepang yang diatur di bawah Osamu Seirei nomor 27 tahun 1992, Yungto Osamu Seirei nomor 7 tahun 1944. Itu sebetulnya di dalam teori politik pemerintahan desa itu namanya korporatisme negara, state corporatism. Yaitu khas negara totaliter, negara militer. Dan itulah yang diciptakan di Jepang, di Indonesia pada waktu jejak militer Jepang, juga di Brasil, juga di Spanyol, juga di hampir semua negara komunis itu menggunakan model namanya state corporatism itu. Nah, dia difungsikan untuk menyukseskan kebijakan politik dan ekonomi negara. Jadi pemerintah desa sekarang itu dia hanya dipakai oleh tangan-tangan di pusat, Kemendes, Kemendagri, Kemensos, Kemendikbud, dan semua menteri, dia punya kebijakan yang diputuskan di Jakarta, kemudian melalui namanya teknik mobilisasi rakyat dan kontrol rakyat, ya, itu bisa dibaca di dalam disertasinya Aiko Kurosawa di Harvard University tahun 1906. Nah itu, ya, itulah cara-cara kerja pemerintah Indonesia, yaitu memobilisasi rakyat desa dan mengontrol desa untuk melaksanakan kebijakan politik dan ekonominya di desa. Nah sehingga apa yang terjadi, ya, yang namanya negara itu di dalam ilmu administrasi negara itu tugas utamanya adalah untuk mendeliver, yaitu untuk memberikan barang publik dan jasa publik. Jadi tadi dikatakan mall barang publik, loh, itu salah pikir. Tugas negara bukan membentuk mall pelayan publik, bukan, itu salah besar itu. Itu pikiran konyol. Kalau mall itu namanya pelayan kantor, bukan public service, itu office service namanya. Jadi ada orang bikin ruangan, ditaruh petugas melayani tamu.
Nah, itu namanya office service, bukan public service. Kalau public service itu isinya ini, ya. Jadi negara memberikan KTP, memberikan ya, bukan memasang orang duduk di kantor melayani orang cari KTP, salah. Itu instrumen. Kalau dalam filsafat itu namanya aksidensinya. Substansinya bukan itu. Substansinya itu negara memberikan KTP kepada rakyat, memberikan KK kepada rakyat, memberikan akte kepada rakyat. Apakah di desa ada? Tidak ada. Kemudian yang kedua adalah memberikan barang publik berupa apa? Sarana prasarana ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi rakyat. Bentuknya apa? Bank desa, pasar desa, kios, irigasi yang penting ini. Karena kan kebanyakan petani kan, ya mestinya ada irigasi di desa. Tapi apakah pemerintah desa ngasih itu? Enggak. Kabupaten? Enggak. Itu proyeknya dari Kementerian PUPR di Jakarta. Sarana produksi pertanian, pupuk, enggak juga. Dermaga enggak juga. BBM bersubsidi enggak juga. Kemudian apakah pemerintah desa memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, difabel, penganggur, pemuda di ulang lain? Enggak juga, ya. Apakah pemerintah desa itu ya memberikan perlindungan, memberikan ya perlindungan dari gangguan ketentraman, ketertiban, keamanan ya, dari gangguan pencuri, perampok, maling, macam-macam itu? Enggak. Apakah memberikan perlindungan dari bahaya kebakaran? Enggak juga. Apakah memberikan perlindungan dari bencana alam? Tidak juga. Ya. Kemudian apakah ini menyediakan fasos dan fasum, lapangan, kuburan, taman desa, macam-macam? Ya adalah dikit-dikit lah. Tapi itu kan hanya nggak tersistem, nggak terlembaga. Ya mauannya kepala desa aja. Kalau lagi apa pikirannya sehat ya ada, kalau enggak ya enggak. Apakah menyantuni kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar? Enggak juga, ya. Sehingga ya kemiskinan itu kalau model pemerintahannya ini dari ilmu administrasi publik ya, administrasi negara ya. Kalau begitu ya nggak bisa turun sampai negara ini nggak ada, itu kan ya. Karena ya kebutuhan dasar itu tidak pernah diterima oleh rakyat desa. Legalitas hukum tidak pernah diterima oleh desa. Orang kalau cari KTP orang desa itu bisa setahun kalau nggak diurus. Kalau diurus bayarnya mahal karena itu harus diurus di kabupaten. Nah kalau kabupaten saya, Kabupaten Demak itu, saya di Demak ya, itu barangkali mungkin bisa 1 hari. Tetapi kalau mahasiswa saya itu di Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara sana gitu ya, itu untuk mendapatkan KTP perlu waktu 3 bulan dan biayanya itu hampir 2 juta karena harus naik perahu dari rumahnya ke kota kecamatan, dari kota kecamatan kemudian naik lagi kapal boat ke kota kabupaten dan itu perlu waktu itu. Jadi berangkat itu 1 hari, kemudian dari kota kecamatan ke kabupaten 1 hari lagi, bolak-balik berarti itu sudah 4 hari. Dan biayanya itu untuk 1 kali naik itu antara 500 ya. Nah, kalau kemudian bisa selesai. Kalau nggak selesai, bolak-balik bisa 2 hari, 3 kali. Itu mahasiswa saya suruh riset itu tentang masalah berapa sih ongkos untuk mendapatkan KTP itu antara 2 juta sekian lah itu per orang. Itu kalau diurus sendiri. Kalau diurus lewat calo itu bisa lebih ya, bisa mencapai 3 juta. Akhirnya apa? Ya sedikit sekali yang punya KTP ya. Jadi orang yang butuh KTP itu ketika mereka memang memerlukan untuk kepentingan kerja lah, untuk kepentingan sekolah lah. Bagi rakyat yang tidak memerlukan itu ya nggak mau ngurus untuk apa, biarnya mahal ya. Kemudian sarpras untuk menumbuhkan ekonomi rakyat itu juga nggak ada, pemberdayaan nggak ada, khas umum juga ada. Pemberdayaan orang miskin ya silahkan miskin aja, salahnya sendiri kok miskin. Terlantar ya salahnya sendiri kok terlantar. Kemudian
Mau ada rampok ya salahnya sendiri, ada maling salahnya sendiri, nggak dijaga rumahnya kan gitu. Kebakaran ya salahnya sendiri, semuanya salahnya sendiri. Kok tanya saya, kata Jokowi. Ya jangan tanya saya. Jadi kemiskinan desa itu sulit turun ya, karena negara memang tidak membentuk pemerintahan formal yang kompeten dan profesional. Akibatnya apa? Rakyat desa tidak mendapatkan barang publik dan jasa publik kepada rakyat desa yang diberikan oleh negara. Nah, sekarang kita lihat ini ya, pemerintahan desa itu kayak gini nih, ya. Yang hari ini tuh, itu di sini, di luar sistem, ya. Jadi pemerintahannya berhenti di sini, provinsi, kabupaten, kota, titik. Ini bukan pemerintahan ini. Ini pemerintahan zaman penjajahan, ya. Bukan, ini bukan pemerintahan, ya. Nah, gimana usulannya? Nah, saya mengusulkan, maka pemerintahan itu dibentuk begini, seperti pada awal kemerdekaan, di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Jadi di awal kemerdekaan itu pemerintahan begini, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada daerah besar, yaitu provinsi. Provinsi itu terdiri atas provinsi yang daerahnya itu campuran, maksudnya ada desanya, ada kotanya, namanya provinsi. Kemudian ada ya provinsi yang kayak Jakarta begitu. Jadi sebuah kota yang besar, namanya kota raya. Jadi jelas mana yang kota, mana yang campuran. Kemudian ada daerah otonom sedang namanya. Nah, yang sedang itu juga begitu. Yang campuran itu nomenklaturnya kabupaten. Nah, kalau yang kota itu kota madya. Madya itu menengah, ya. Nah, kemudian ada yang kecil, ya. Kecil itu apa? Yang desa-desa ya desa, nagari dan lain-lain itu kan. Kemudian yang kecil kayak kota Salatiga, misalnya kota Malang, ya. Kota mana? Manado, sorry, jadi agak sedang itu. Kota mana? Ternate, itu kan kecil-kecil itu. Nah, itu namanya kota praja. Tapi semua itu sistem formal gitu. Nah, kemudian ini daerah otonom ya. Kemudian ada yang ngawasi. Daerah otonom itu merdeka, independen. Bahasa Belanda namanya self-standing. Self-standing itu satu daerah, ini badan hukum merdeka, yang tidak boleh dicampuri oleh pemerintah pusat, dia hanya diawasi aja. Nah, pengawasnya ini kalau di Perancis namanya prefet, ya. Kalau di Belanda namanya komisaris van de Koning. Nah, ini ada pengawas, dia tugasnya ngawasi ya, bukan membawai ya. Mengawasi aja supaya kalau membuat anggaran itu untuk rakyat. Nah, kalau nggak rakyat dia dibubarin. Di Perancis itu begitu, di Belanda juga begitu. Kalau daerah otonom ini dia bikin APBD itu untuk dirinya sendiri, ini dibubarin, diadakan pemilu ulang. Nah, kemudian jadi desa itu masuk sistem. Kemudian di sini kan ada namanya kesatuan masyarakat hukum adat di dalam pasal 18 UUD 45 ayat 2 ya, 18B ayat 2. Nah, itu diawasi aja, nggak usah diatur. Jadi begitulah kira-kira ini pokok-pokok pikiran yang bisa menjadi bahan diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.